Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa dipertemukan secara virtual dalam forum yang sangat luar biasa, saya kira, forum diskusi ilmiah yang saya kira ini akan sebagai bagian dari kita untuk tolabul ilmi. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia pada ajaran agama Islam. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Pada hari ini ada hal yang sangat menarik, yaitu diskusi tentang Islam, sains, dan teknologi, yang saya kira diskusi tentang Islam, sains, dan teknologi ini sudah berlangsung cukup lama, namun topik ini atau tema ini sepertinya tema-tema atau topik yang tidak pernah akan habisnya untuk didiskusikan bersama. Seperti kita ketahui bahwa pada abad pertengahan muncul banyak tokoh-tokoh Islam yang sangat luar biasa, seperti Al-Kindi, Al-Biruni, Ibnu Sina, dan lain sebagainya, yang diyakini oleh umat Islam ini adalah sebagai tokoh-tokoh yang banyak memberikan inspirasi terhadap perkembangan sains dan teknologi di abad modern. Namun, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini sepertinya umat Islam masih agak lelap dalam tidurnya, sehingga sains dan teknologi lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Barat. Saya kira umat Islam sudah seharusnya saat ini untuk bangun dari kelapan tidurnya untuk kembali melihat sains dan teknologi menjadi hal yang sangat penting untuk membangun peradaban yang lebih baik sesuai dengan ajaran agama kita. Untuk itu pada pagi hari ini kita akan berdiskusi tentang Islam, sains, dan teknologi yang nanti akan disampaikan oleh Profesor Yanto untuk memantik diskusi kita pada pagi hari ini, untuk memaparkan materinya kurang lebih 30-40 menit ke depan, yang kemudian nanti kita lanjutkan untuk berdiskusi. Saya kira tidak perlu saya untuk perpanjang lebar untuk memberikan pengantar diskusi pada pagi hari ini. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Prof. Rianto untuk memaparkan diskusinya dengan tema Islam, Sains, dan Teknologi. Monggo Prof. Rianto. Oke, baik. Terima kasih Pak Torek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Pak Akbar, Ketua ISMI Sleman, Mas Agung, fasilitator pada pagi hari ini, Pak Torek, moderator, dan Bapak Ibu semua jamaah pada pagi hari ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk topik bulan Januari itu sudah selesai. Topiknya itu tentang kesehatan, luar biasa materinya, tentang kesehatan, tentang gizi, tentang makanan. Bulan Februari itu tentang pendidikan, juga luar biasa materinya. Di awal bulan Maret yang ngisi Pak Warsono, Dr. Andes Warsono Muhammad MA, itu juga pintu masuk kita akan membahas tentang sains dan teknologi.
Tadi sudah disampaikan oleh Pak Torik sebagai pengantar, ya Bapak Ibu. Ini kita semua mungkin paham yang ada di sini, di Zoom ini, dan Bapak Ibu semua pemirsa yang ada di rumah pendengar, bahwa Islam dengan sains dan teknologi itu tidak dapat dipisahkan. Karena sama-sama mempunyai peranan yang sangat penting terhadap dalam membangun peradaban manusia. Sains dan teknologi membawa kemajuan, kemudahan, dan kenyamanan. Mungkin Bapak Ibu sudah merasakan sekarang ini. Sedangkan Islam memimpin manusia ke arah kebahagiaan, kesejahteraan hidup di dunia dan juga di akhirat. Bapak Ibu, topik saya tidak akan membahas terlalu detail tentang itu, tapi Bapak Ibu pastilah orang yang memahami bagaimana kedudukan Islam, sains, dan teknologi. Saya akan menyampaikan beberapa fenomena, Bapak Ibu. Bagaimana pentingnya sains dan teknologi, dan bagaimana kita orang Islam mensikapinya. Bapak Ibu, akhir-akhir ini, saya sering ketemu juga di Zoom. Kemarin ketemu dengan orang di Tasikmalaya dengan Zoom, di beberapa tempat lah Bapak Ibu, di Lombok dan sebagainya. Itu kondisi sekarang ini, kalau Bapak Ibu rasakan ya, perubahan iklim yang sangat drastis, dari musim penghujan, suhu sangat dingin, kemudian berubah ke musim kemarau, panas. Dan itu Bapak Ibu, fenomena ini Bapak Ibu, sekarang ini kita alami. Kemarau yang berkepanjangan, dan seterusnya. Ini nih, apakah kita ini sebagai orang Islam akan diam saja seperti ini, melihat kondisi ini? Orang mengenalnya, kondisi sekarang ini, kondisi real yang kita hadapi ya Bapak Ibu, ya, umat manusia di dunia yang akan menyongsong peradaban, itu sebetulnya telah diganggu oleh keadaan sistem yang sangat serius masalahnya. Sangat serius. Bapak Ibu merasakan mungkin ya, banyak yang batuk, sakit tenggorokan, dan seterusnya. Itu yang saya alami juga sama persis yang Bapak Ibu alami ya. Itu sebabnya apa Bapak Ibu? Mudah-mudahan ya, hipotesis saya benar ya. Itu disebabkan oleh kondisi alam kita ini yang mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim ya Bapak Ibu ya, climate change. Ternyata ini kalau Bapak Ibu cermati ya, dampaknya itu luas Bapak Ibu. Luas sekali ya. Cuaca ekstrim itu apalagi dampak kesehatan ya, health effect ya. Dampak yang lain luar biasa, berpengaruh terhadap kesediaan bahan pangan ya, dan ini ya, berkembangnya virus. Luar biasa Bapak Ibu dampaknya. Ya. Global warming dan climate change ini. Nah, bagaimana orang Islam akan mensikapi ini? Ini salah satu efek yang mungkin saja akan mengganggu peradaban kita di masa yang akan datang. Kalau kita tidak ikut di dalamnya ya, mengantisipasinya. Dan ini informasi yang baru saja saya peroleh Bapak Ibu berdasarkan Intergovernmental Panel and Climate Change. Ini IPCC ya ini ya, coba Bapak Ibu ya. Jadi kondisi iklim yang sekarang ini kita alami itu sebetulnya kalau Bapak Ibu cermati itu tidak normal Bapak Ibu. Tidak berada pada posisi mungkin saja Bapak Ibu yang sepuh-sepuh ya, mungkin posisi 30 atau 40 tahun yang lalu. Dan ini posisi sekarang ini, mungkin kalau bicara tentang kesehatan yang bulan Januari itu kan hubungannya dengan food, dengan pikiran, dengan macam-macam ya. Ternyata kondisi iklim kita ini, alam kita ini juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Gitu. Kondisi yang sangat ekstrim sekarang ini menyebabkan atau berhubungan dengan kesehatan mental kita, kecemasan, depresi, masalah tidur, baik yang seringan maupun yang sangat berat. Nah, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan fenomena ini ya, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ini hal yang biasa, Bapak Ibu. Ataupun kalau sudah biasa ya saya akan ungkapkan kembali lah, Bapak Ibu. Mengapa ini terjadi? Coba Bapak Ibu, revolusi industri Prancis, penggunaan bahan bakar minyak, bensin, solar, batu bara, ya Bapak Ibu ya. Karena memang itu tuntutan Bapak Ibu. Kendaraan bermotor, mobil, berkembang sangat pesat, populasi manusia, itu yang akan menyebabkan menyumbang gas CO2 itu Bapak Ibu. Mohon maaf ini agak berbau kimia sedikit ya Bapak Ibu. Karbon dioksida yang ada di alam kita ini meningkat sangat drastis. Nah ini nih, kondisi ini nih
CO2 yang ada di alam meningkat sangat drastis, kemudian dia terus saja berada pada lapisan-lapisan atmosfer. Nah ini, Bapak Ibu kalau melihat fenomena ini berarti Bapak Ibu paham, oh berarti meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, mobil, penggunaan solar, ya, penggunaan batu bara, ya, pembakaran hutan, dan seterusnya, itu adalah hal-hal pemicu terjadinya ini. Gitu. Tetapi ini tidak bisa dipungkiri karena ini peradaban akan terus berkembang. Gitu. Akan terus berkembang. Makanya nanti kita akan lihat bagaimana peran kita ini, terutama peran sains dan teknologi menjaga bumi kita ini gitu. Nah itu tadi gas metan gitu. Gas metan itu biasanya Bapak Ibu diperoleh dari sampah itu loh Bapak Ibu. Sampah yang tidak diolah itu kalau Bapak Ibu timbun terus di landfill terus menerus maka di dalamnya akan terjadi proses ya. Ada bakteri metanase itu akan menghasilkan gas metan. Gas metan itu walaupun kecil sumbangannya terhadap global warming dan climate change itu juga cukup ini Bapak Ibu. Maka perhatian kita terhadap pengolahan sampah rumah tangga seperti di Jogja saja lah Bapak Ibu. Mungkin peran ISMI mungkin bagus juga ya Bapak Ibu ya. Bagaimana dia mengurangi dampak daripada climate change tadi yang kita rasakan lah dampaknya Bapak Ibu ya. Dan ini juga nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu, pertambahan seperti ini ya di Indonesia ya, market dari sepeda motor itu meningkat sangat drastis. Dan itu realitasnya memang begini gitu. Makanya kan banyak sekali sekarang sudah sains dan teknologi menangkap ini, bagaimana ini menguranginya, maka kita harus berubah dia dari bahan bakar minyak ke listrik kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu tuh untuk mengubah peradaban ya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita terus selalu melakukan inovasi ya Bapak Ibu ya. Seperti ini Bapak Ibu perkembangannya ya. Polusi udara. Nah, ini agak chemical sedikit Bapak Ibu saya sampaikan ya. Jadi ketika Bapak Ibu itu membakar kalau sepeda motor itu kan sekarang kebanyakan ya hampir 95% itu masih menggunakan bahan bakar ya Bapak Ibu ya. Masih menggunakan bensin ya kan, solar ya kan. Nah, itu tidak bisa dipungkiri pasti akan menghasilkan gas CO2. Bahkan sangat dominan ya Bapak Ibu ya, sangat dominan. Kalau Bapak Ibu naik mobil itu maka sadar bahwa Bapak Ibu itu menyumbang gas CO2 dan dia menyebabkan climate change tadi, menyebabkan perubahan iklim yang sangat ekstrim itu. Karena memang reaksi kimia pasti seperti itu. Nah ini Bapak Ibu coba ya, mohon maaf ini kayak sekolah lagi di SMA. Jadi kalau bensin, solar, Bapak Ibu gas LPG itu Bapak Ibu pakai gunakan sekarang, maka dia pasti akan menghasilkan gas CO2 dan energi yang Bapak Ibu manfaatkan. Bapak Ibu bisa hitung-hitungan itu. Bahkan ketika Bapak Ibu membakar 1 liter bensin ya kan akan menghasilkan 2,17 kg gas CO2. Nah, coba bayangkan ya Bapak Ibu, berarti kalau Bapak Ibu di 1 liter pagi berangkat berapa kilo, maka yang dilepaskan oleh kendaraan bermotor kita itu sebanyak itu. Dan CO2 ini Bapak Ibu secara kimia itu kan stabil sekali ya Bapak Ibu ya. Dia terus pergi ke lapisan-lapisan yang ini ya, lapisan atmosfer ya Bapak Ibu ya. Dan dampaknya apa Bapak Ibu? Jadi begini, secara umum ya Bapak Ibu ya, penggunaan fosil ya, bahan bakar itu akan menyebabnya naiknya suhu bumi. Ya, terus saja coba Bapak Ibu lihat ya perkembangannya ya. 1860 semua data menyatakan demikian. Di tahun 2020 ya sampai terus ini suhu bumi akan meningkat. Apa dampaknya suhu bumi akan meningkat? Ya tadi itu terjadinya climate change atau perubahan iklim. Ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik Bapak Ibu. Mungkin ini fenomena ini Bapak Ibu sudah sering baca lah. Mungkin ya, atau Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang terjadi karena ulah manusia tadi, perkembangan peradaban yang membawa impact yang luar biasa terhadap bumi kita ini, stabilitas bumi kita yang kita tempati ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bumi kita ini dilingkupi oleh gas-gas tadi itu Bapak Ibu, gas-gas yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor, oleh mobil, pembakaran batu bara, penggunaan fuel lah Bapak Ibu ya.
maka dia akan menghasilkan gas CO2, gas metan itu yang melingkupi bumi kita tadi gitu. Melingkupi bumi kita tadi, sehingga ketika matahari itu dengan energi yang sangat tinggi, energi radiasinya, dia itu seolah-olah kayak tertrap itu loh Bapak Ibu, terperangkap itu. Ya, sehingga hal inilah yang menyebabkan suhu bumi kita meningkat, global warming ya. Pemanasan global akan memberikan efek kepada climate change, perubahan iklim, dan itulah yang disampaikan di dalam Al-Qur'an. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha Qul innama ilmuha inda rabbi. Jadi walaupun ini prediksi ini ketika mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Tetapi Bapak Ibu, dengan melihat kondisi ini, jika terus-menerus tadi dilakukan aktivitas tadi, ya, aktivitas manusia, penggunaan bahan bakar macam-macam, terus saja itu dilakukan, Bapak Ibu bisa bayangkan itu tadi, ya, terus menumpuk di situ, karena gas CO2, gas metan ini stabil ya Bapak Ibu di dalam lapisan itu ya, stabil sekali. Nah itulah yang menyebabkan pemanasan global, climate change, dan kehancuran bumi kita ini. Tetapi kondisi ini memang susah untuk ditebak kapan itu akan hancur. Itu ya Bapak Ibu. Makanya kiamat itu tidak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala ya Bapak Ibu. Dan coba Bapak Ibu lihat, ada hadisnya mengatakan begini Bapak Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat manusia berkeringat hingga keringat mereka di bumi setinggi 70 hasta dan menenggelamkan mereka hingga telinga. Hadisnya sahih insya Allah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu cermati fenomena ini dengan manusia berkeringat dan tenggelam sampai ke telinga. Kalau di sini setinggi 70 hasta. Kalau Bapak Ibu searching di berbagai sumber, itu matahari itu sebetulnya tidak mendekat ke bumi Bapak Ibu. Tetapi fenomena naiknya suhu bumi yang terus-menerus seperti ini, maka fenomena kiamat itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Oleh siapa? Oleh umat manusia sendiri, Bapak Ibu. Nah, ini hambatan terbesar di dalam membangun peradaban itu sebetulnya juga disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Dan Bapak Ibu, begini, Allah itu kan menciptakan bumi kita, kemudian lingkungan bumi itu sebetulnya sangat teratur dan rapi, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ya, kita ini berada di bumi. Bagian bawah itu orang menyebutnya dengan geosfer ya Bapak Ibu, lapisan tanah ya Bapak Ibu ya, solid, padat yang kita injak ini. Kemudian Bapak Ibu sadar bahwa di atas kita ini ada lapisan layer ya, layer by layer ya Bapak Ibu ya, ada troposfer. Nah, ini kayak kuliahannya ya Bapak Ibu ya, bumi dan antariksa ya. Ya, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer. Coba Bapak Ibu. Allah itu menciptakan kondisi bumi dan lingkungannya sekelilingnya ini sangat rapi. Coba Bapak Ibu ya. Allah menciptakan apa? Ozon. Bapak Ibu pernah dengar nggih? Ozon atau O3. Untuk apa Allah menciptakan itu? Untuk menjaga manusia tadi itu dari radiasi matahari yang sangat panas. Allah menciptakan lapisan-lapisan tertentu untuk menjaga meteor tadi supaya tidak jatuh ke bumi. Ya kan Bapak Ibu ya, rapi sekali. Tetapi nah ini Bapak Ibu, memang manusia itulah yang membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya Bapak Ibu ya. Siapa manusianya Bapak Ibu? Jadi ini Allah berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 56 ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa ta'uhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Jadi coba Bapak Ibu, fenomena tadi, perbuatan kita, kemudian impact-nya, dampaknya ya Bapak Ibu ya. Memang benarlah ayat ini bahwa manusia itu membuat kerusakan di muka bumi. Sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan
Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik Bapak Ibu, lalu dampaknya apa Bapak Ibu? Sudah kita rasakan tadi ya. Kalau suhu bumi ekstrim digoyang sedikit saja kondisi tubuh sudah tidak sanggup. Bencana alam di mana-mana, banjir di mana-mana, dan seterusnya. Itu impact-nya Bapak Ibu. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah dengar ya Bapak Ibu ya, ini beritanya agak lama ya, Bapak Ibu Menteri Keuangan itu Bapak Ibu menyatakan ya, bahkan ini Bapak Ibu ya, objek yang dikenai cukai adalah kendaraan bermotor yang menghasilkan emisi CO2. Coba bayangkan Bapak Ibu, ini berarti kan pemerintah sebenarnya sudah mulai paham ya, bahwa penggunaan bahan bakar yang menghasilkan gas CO2 yang berimpact pada global warming dan climate change itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Lalu bagaimana sains dan teknologi mengerem itu Bapak Ibu? Mengendalikan kan gitu kan. Fungsi sains dan teknologi itu kan respect terhadap kondisi alam kan Bapak Ibu ya. Karena harus menjaga peradaban dan terus ini kita nyaman hidup di bumi ini gitu. Ya. Tidak mengalami gangguan dari cuaca, dari suhu ekstrim ya. Kita akan berperan di bagian mana Bapak Ibu? Ya paling nggak orang Islam berperan sesuai dengan bidangnya. Karena kita harus lakukan ini Bapak Ibu. Kalau enggak ya seperti tadi kondisinya. Bisa penggunaan energi matahari, bisa penggunaan energi angin. Pokoknya yang tidak menggunakan fuel Bapak Ibu. Ya. Menggantikan semuanya beralih kepada energi listrik. Walaupun listrik itu nanti sumbernya adalah batu bara juga. Nah ini yang jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Mungkin topik-topik berikutnya kita mungkin akan isi juga senteks yang berhubungan dengan energi terbarukan. Kalau Pak Akbar setuju dan Bapak Ibu setuju. Karena itu adalah energi-energi yang mampu menyelamatkan bumi kita, Bapak Ibu. Hibrid ya, fuel cell, energi listrik ya. Penggunaan energi, kalau Bapak Ibu lihat sekarang, respon terhadap penggunaan energi, penggunaan bahan bakar, maka orang-orang sudah beralih loh Bapak Ibu. Beralih ke energi matahari. Ya kan Bapak Ibu ya, yang gratis itu, yang green energi itu, ya kan Bapak Ibu, tidak menghasilkan gas CO2, tidak menghasilkan gas pencemar yang tadi itu, menyebabkan climate change. Allah juga menyediakan kalau di Indonesia itu energi angin ya, energi bayu. Di beberapa tempat itu sudah diterapkan juga. Nah, ini harus masif dilakukan Bapak Ibu untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak tadi. Menjaga hutan, menanam pohon. Karena hutan, pohon ini Bapak Ibu secara kimia dia akan menyerap gas CO2 ya Bapak Ibu ya. Akan menyerap gas CO2. Nah, ini Bapak Ibu. Ini salah satu usaha atau peran sains dan teknologi di dalam mengurangi dampak tadi itu. Pemasangan panel surya di rumah, di gedung-gedung instansi. Sekarang pemerintah saya kira sudah ini ya menggratiskan beberapa ini ya Bapak Ibu ya. Untuk pemasangan panel surya di beberapa instansi ya Bapak Ibu. Karena ini gratis energinya dan Indonesia itu bagus Bapak Ibu. Cahaya mataharinya itu sampai menyinari 6 sampai 7 jam setiap hari. Dan ini Bapak Ibu, menanam pohon itu mungkin yang paling mudah dilakukan Bapak Ibu untuk menyelamatkan bumi kita dari gas CO2 tadi. Karena gas CO2 itu akan diserap oleh tanaman ini melalui sinar matahari tadi, melalui proses namanya fotosintesis Bapak Ibu. Fotosintesis nanti akan menghasilkan makanan, umbi-umbian, buah-buahan yang itu dimanfaatkan oleh manusia. Jadi peran kita di mana? Kalau peran kita ini sebagai orang Islam, ya, apalagi yang menggeluti sains dan teknologi, pasti tergerak untuk mengembangkan energi terbarukan di Indonesia. Pasti ya Bapak Ibu ya. Karena itu tadi dia akan menggeser penggunaan bahan bakar ke non bahan bakar. Gitu ya Bapak Ibu. Ini jadi kalau di dalam hadis ini dikatakan siapa yang menegakkan atau menanam satu pohon lalu ia sabar menjaga dan merawatnya sampai berbuah, maka semua yang mendapat manfaat seperti dari buahnya menjadi sedekah baginya di sisi Allah SWT. Jadi ini mungkin yang paling gampang yang kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Kalau tadi itu ya sepeda motor listrik, mobil listrik ya Bapak Ibu. Tapi orang saintek itu nggak berhenti sampai di situ loh Bapak Ibu. Riset-risetnya. Perkembangannya sekarang ini Bapak Ibu. Oke lah, boleh juga orang masih menggunakan kendaraan dengan menggunakan bensin, tetapi pastikan dia knalpotnya tidak akan keluar gas itu.
Wah, itu juga ada Bapak Ibu. Jadi orang itu kan sains itu kan terus berpikir untuk menciptakan bumi kita ini yang aman ya, yang nyaman untuk ditempati. Gitu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Tadi satu fenomena ya Bapak Ibu ya. Mungkin mudah-mudahan Bapak Ibu berpikir lah. Oh, kayak begini ya kondisi kita ya. Atau Bapak Ibu baru sadar, oh, bumi kita itu ternyata goyang ya sekarang ya. Iklim kita itu berubah ya sekarang ya. Tidak seperti dulu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin ya umur-umur sekarang 50, waktu kecil itu teratur sekali Bapak Ibu kapan musim kemarau, kapan musim hujan, pas-pas gitu. Sekarang ini kalau kemarau berkepanjangan, kalau hujan sangat ekstrim ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu satu hipotesis yang saya sampaikan itu karena ulah manusia Bapak Ibu. Tapi dengan saintek maka kita akan berbuat sesuatu sebisa mungkin ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa fenomena Bapak Ibu yang mengubah peradaban kita. Kalau Bapak Ibu cermati ya, yang ada di gambar ini, sebetulnya gambar ini sudah banyak beredar, mungkin sudah 10, mungkin 15 tahun yang lalu lah. Sampai detik ini Bapak Ibu, masalah-masalah seperti ini tidak selesai. Bapak Ibu melihat apa di dalam gambar ini? Ini sungai di satu tempat Bapak Ibu, bukan dicat Bapak Ibu, tapi ini adalah limbah batik yang dibuang ke sungai. Warnanya menjadi ungu dan berubah setiap saat ini Bapak Ibu. Kalau pagi hijau, berubah menjadi kuning, berubah menjadi merah. Coba Bapak Ibu ya. Kalau kayak begini ini, Bapak Ibu lihat itu, peradaban yang seperti apa ini? Nah, gitu Bapak Ibu. Ini fenomena loh ini. Di Jogja, di Sleman, ya kan Bapak Ibu ya. Di tempat-tempat kita lah. Di Sleman kalau Bapak Ibu datang ke satu tempat begitu, pengrajin batik, di UKM itu, Bapak Ibu tanya saja, limbahnya dibuang kemana Ibu? Itu di belakang rumah. Ibu taruh di mana? Itu tak buang aja ke situ. Ini fenomena yang luar biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pikir nanti, apakah sains dan teknologi itu benar-benar akan ini mengubah peradaban kita ya? Berhadapan ke lebih negatif atau berhadapan yang lebih positif. Maka semenjak orang mengenal zat warna sintetik, Bapak Ibu, pembuatan batik menjadi lebih cepat, warna menjadi lebih mengkilat, dan seterusnya. Tetapi kalau itu tidak didasari tidak diikuti oleh hal lain, maka itu akan menyebabkan kerusakan lingkungan kita. Ya, Bapak Ibu ya, dampaknya lebih mengerikan ya, Bapak Ibu ya. Sungai-sungai kita menjadi kotor, berubah warnanya, ikan nggak bisa hidup, bakteri mati, ekosistem mati ya Bapak Ibu ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yang lebih mengerikan lagi Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu? Limbah-limbah ini tidak tampak oleh mata kita, tetapi oleh para pengrajin itu langsung ditimbun ke dalam tanah Bapak Ibu. Wah, ini kejadian yang mengerikan Bapak Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, mata kita tuh tidak melihat ini seperti fenomena ini, karena ini zat warnanya ditimbun ke dalam tanah. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ketika penuh langsung diuruk. Ini seperti kiamat betul Bapak Ibu. Karena apa? Zat warna seperti ini kalau dalam tanah itu tidak bisa terurai oleh apapun. Mikrobanya mati, semua mati kan Bapak Ibu ya. Dan dia ini bisa merembas ke dalam air sumur Bapak Ibu. Karena itu maka sekarang di Sleman sudah banyak gatal-gatal, kanker kulit ya Bapak Ibu ya. Karena memang zat warna seperti ini sangat stabil Bapak Ibu. Nah, fenomena-fenomena seperti inilah Bapak Ibu yang perlu perhatian kita. Di satu sisi kita ingin menjaga batik itu sebagai heritage ya Bapak Ibu ya. Memberikan peluang pekerjaan yang sangat tinggi sebagai ciri khas kota Jogja, Solo, dan Pekalongan. Tetapi di satu sisi yang perlu sentuhan sains dan teknologi Bapak Ibu. Oke. Apa yang harus kita buat Bapak Ibu? Seperti ini. Coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau global warming, climate change, Bapak Ibu bisa menyumbang dengan menanam pohon ya Bapak Ibu ya. Atau berkuda mungkin ya. Maka Rasulullah itu menganjurkan berkuda. Iya kan? Itu kan tidak menghasilkan gas CO2. Walaupun kudanya itu sebetulnya menghasilkan gas CO2 ya Bapak Ibu ketika bernafas ya. Nah, baik Bapak Ibu. Kita sebagai orang-orang yang mungkin bergerak di bidang saintek melihat fenomena ini. Tadi yang fenomena yang mengerikan tadi Bapak Ibu, saya sering jumpai Bapak Ibu. Dia menggali tanah. Coba Bapak Ibu, menggali tanah untuk membuang ini. Mungkin lebih terhormat, agak terhormat ini Bapak Ibu ya, kelihatan warna merah. Tetapi kalau ditimbun dalam tanah,
Wah, itu kejadiannya seperti Love Kanal tragedi, Bapak Ibu. Luar biasa, mengerikan. Karena anak cucu kita besok ketika diwarisi tanah itu, dia akan membangun rumah di atasnya, kemudian ngebor ke bawah untuk mencari air, ya kan Bapak Ibu ya. Yang keluar apa Bapak Ibu? Warnanya merah airnya Bapak Ibu. Karena di dalamnya tadi itu ada zat warna yang tidak bisa terurai. Mikrobanya mati, dia keracunan karena sifatnya toksit Bapak Ibu, racun. Nah, gitu Bapak Ibu. Kita pastilah juga tidak tinggal diam lah Bapak Ibu, orang-orang sains ini dan teknologi untuk mengolah itu semua. Banyak cara. Tentu yang diperlukan masyarakat kita ini adalah cara yang mudah, yang murah. Karena memang sains itu begitu. Mengarahnya ke sesuatu yang mudah, yang murah, yang cepat ya Bapak Ibu ya. Yang langsung bisa diterapkan gitu. Terutama tim saya juga sudah banyak bergerak di sinilah Bapak Ibu. Bagaimana mengubah limbah tadi, warnanya seperti itu, berubah menjadi jernih, bisa dipakai kembali, dan seterusnya. Kita sudah banyak berbuat. Bahkan di satu daerah, Bapak Ibu, saya pernah pergi ke Pekalongan dengan Pak Torik itu, ada suatu usaha di situ yang sudah mulai dibawa ke ranah hukum, Bapak Ibu. Karena mencemari lingkungan yang sangat ekstrim tadi. Air sungai sudah tidak bisa dimanfaatkan, sudah mulai merembes ke sumur-sumur warga, gitu. Maka kita menyumbang alat ini, dia manfaatkan, ya. Bisnisnya jalan lagi, lingkungan terselamatkan, gitu. Tetapi apakah proses ini akan selesai, Bapak Ibu? Enggak. Karena orang-orang mengatakan bahwa cara ini tuh mahal, Pak. Nah, gitu. Maka orang akan berpikir terus mencari cara yang lebih simpel, yang lebih murah, yang lebih mudah untuk menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan batik kita. Nah, itulah Bapak Ibu fungsi sains dan teknologi, ya. Bapak Ibu, begini. Saya hanya menyampaikan 3 fenomena penting saja. Banyak fenomena yang Bapak Ibu tangkap dari perubahan peradaban kita sekarang ini. Bapak Ibu, jadi gini, fenomena yang ketiga yang perlu saya sampaikan ke Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar, bahwa Allah itu menciptakan apa yang ada di alam ini, makhluknya ini, selalu berpasang-pasang. Itu Bapak Ibu ya. Langit, bumi, siang, malam, laki-laki, perempuan, ada tanaman ya Bapak Ibu ya. Ada jantan, ada betina ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada listrik. Bapak Ibu kalau lihat listrik itu, kalau orang fisika itu kan ada muatan positif dan muatan negatif sehingga muncullah arus listrik di situ, ya kan Bapak Ibu ya. Nah, ini nih fenomena ini kira-kira apa yang harus kita tangkap Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat ya. Ketika COVID itu melanda kita mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, COVID itu melanda kita gitu. Kemudian orang kan virus itu kan tidak nampak oleh kita ya Bapak Ibu ya, tidak kelihatan. Tetapi dampaknya bisa kita rasakan ya Bapak Ibu ya. Kalau saya memahami, orang-orang saintek memahami peradaban seperti ini, apa yang berubah Bapak Ibu? Sekarang itu perubahan dari yang terjadi, dampak-dampak seperti itu, sebetulnya bisa kita tangkap ya Bapak Ibu ya. Tadi tuh, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di alam ini berpasang-pasangan. Apa hikmahnya? Coba Bapak Ibu cek ya, kalau Bapak Ibu tes di swab misalnya, ini adalah fenomena Allah menciptakan berpasangan antara antigen dan antibodi. Ya kan Bapak Ibu ya? Ketika orang itu kena virus COVID-19, maka di dalam tubuhnya akan membentuk antibodi untuk menyerang COVID itu. Gitu. Nah, fenomena itulah yang dipakai orang untuk mengetahui tes swab secara cepat ya Bapak Ibu ya. Nggak sampai 5 menit, Bapak Ibu langsung melihat pergerakan itu, set, oh negatif. Set, oh positif Bapak Ibu. Ini fenomena apa Bapak Ibu? Apa yang ditempelkan orang di situ? Kok orang bisa mendeteksi begitu sangat cepat? Itulah ciri-ciri saintek dan dalam masa sekarang Bapak Ibu ya. Cepat, murah Bapak Ibu, mudah, semua orang hampir bisa Bapak Ibu ini. Simpan sampling dari hidung diambil kemudian diteteskan ke dalam ini tempat sampel. Pergerakan tadi kapilaritas kemudian dia memberikan tanda di situ. Kalau 2 strip itu positif, 1 strip itu negatif. Itu fenomena-fenomena sekarang yang mengubah peradaban Bapak Ibu. Orang mengenalnya dengan biosensor, dengan sensing, dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti ini yang harusnya ditangkap oleh orang-orang Islam, Bapak Ibu. Tadi Pak Torik menyampaikan orang Islam itu harus bangun, Bapak Ibu. Harus bangun membangun peradaban ini, harus terlihat ke depan. Sebetulnya fenomena itu, Bapak Ibu,
sudah kita rasakan sejak dulu ketika orang ingin mengetahui apakah seorang perempuan itu hamil atau tidak. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kan itu kan pakai strip gitu ya Bapak Ibu ya. Ini orang-orang kedokteran pasti paham ini. Itu juga fenomena Allah menciptakan makhluk ini berpasang-pasangan walaupun dia sangat kecil. Luar biasa ya kan. Kan virus itu kan tidak kelihatan. Tetapi karena virus itu berpasangan antara antigen dan antibodi seperti key and lock Bapak Ibu. Kunci dan gembok. Ini kan luar biasa ya Bapak Ibu ya. Key and lock ya Bapak. Jadi kata kuncinya itu key and lock itu sehingga berkembanglah semua instrumen-instrumen sekarang, terutama di diagnostik di kedokteran, sehingga orang menjadi sangat cepat Bapak Ibu. Coba alatnya kecil, ringan ya Bapak Ibu ya, cepat, mudah dan murah. Bahkan orang bisa tes sendiri di rumah, nggak perlu ke rumah sakit. Itu fenomena-fenomena yang sekarang berhadapan ini ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu cermati lagi Bapak Ibu, senteks itu tidak berhenti sampai di situ. Fenomena Allah menciptakan berpasangan apapun tadi, maka itu berkembanglah ilmu pengetahuan Bapak Ibu. Bahkan sekarang ini kalau orang mengetahui dulunya kalau mengecek orang kena tuberkulosis itu kan bisa sampai seminggu 2 minggu sekarang. Sekarang bisa pakai handphone Bapak Ibu. Pakai hembusan nafas saja orang bisa mengetahui oh ini deteksi tuberkulosis atau tidak. Cepat, mudah, murah, karena itulah fungsi sains dan teknologi. Bapak Ibu coba sering menggunakan alat ini kan Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin cek glukosa, asam urat, ya kan Bapak Ibu. Ini fenomena ketika Allah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Kunci kayak kunci dan gembok itu Bapak Ibu. Key and lock teorinya. Ini juga key and lock antara substrat dan enzim. Nah, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini agak ekstrim. Ini fenomena yang sudah sekarang terjadi. Lebih mudah, lebih murah, lebih ringan, ya praktis ya Bapak Ibu lah. Inilah fungsi sains dan teknologi. Mohon maaf Bapak Ibu, waktunya sudah habis ternyata. Dan itulah Bapak Ibu beberapa fenomena sebetulnya yang orang Islam itu bisa tangkap dia untuk menyambut peradaban yang sekarang ini Bapak Ibu. Peradaban sekarang ini sudah sangat cepat berubah Bapak Ibu. Sangat berubah. Semua alat-alat yang dulunya ada besar-besar, mahal harganya, sekarang akan tergeser kepada alat-alat diagnostik yang kecil-kecil seperti ini. Dan karena itu memang tuntutan sekarang, Bapak Ibu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau tidak terkena materinya, Bapak Ibu. Karena saya bingung juga ini materinya umum dan terlalu kekimiawan gitu, kimia-kimiaan gitu. Mohon maaf. Dan itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rianto yang sudah memaparkan materinya. Saya kira materinya luar biasa karena menyampaikan contoh-contoh real, contoh-contoh konkret yang ada kejadian saat ini gitu ya. Dan seperti kita ketahui juga bahwa sebenarnya tadi disampaikan oleh Prof. Rianto, Allah telah menjadikan sesuatu yang di muka bumi ini sebuah keteraturan, ya, sebuah keteraturan. Tetapi keteraturan tadi kemudian dirusak sendiri oleh manusia dengan berbagai macam contoh yang disampaikan oleh Prof. Rianto, termasuk misalkan ketika Prof. Rianto menyampaikan terjadinya perubahan iklim, ada global warming, ada pemanasan global yang kemudian mengakibatkan berbagai dampaknya luar biasa. Dan saya juga punya hipotesis mungkin Prof, salah satunya terkait dengan pemanasan global ini. Mungkin fenomena hari ini bicara COVID-19 ini hipotesis saya gitu. Ini juga tidak terlepas dari yang namanya global warming atau pemanasan global. Kenapa demikian? Bisa jadi bahwa dengan adanya pemanasan global, mikroorganisme, bakteri yang ada selama ini tidak pernah hidup, tetapi karena ada fenomena pemanasan global ini bisa jadi bakteri, mikroorganisme yang selama ini tidak hidup bisa hidup kembali. Kemungkinan itu juga bisa menyebabkan, dan ini ke depan juga bisa menjadi satu hal yang sangat menarik sepertinya untuk dikaji. Nah, sebagaimana disebutkan oleh Prof. Rianto juga bahwa sebenarnya manusia ini adalah khalifah
atau wakil Allah di muka bumi yang seharusnya bisa memberikan value, memberikan nilai-nilai kebaikan ya melalui bagaimana sains dan teknologi ini bisa digunakan akan lebih menjadikan manusia beradab begitu. Nah, oleh karena itu saya kira ini bisa menjadi pemicu, pemantik untuk diskusi kita pada hari ini bagaimana kemudian peran umat Islam ya dalam menghadapi problematika kondisi saat ini tadi disampaikan oleh Prof. Rianto berbagai macam hal gitu ya, termasuk lingkungan dan apa yang terjadi hari ini juga tidak lepas dari ulah manusia. Dan saya kira posisi strategis seorang saintis Islam ini harus menjadi garda terdepan dalam hal membangun peradaban melalui sains dan teknologi. Untuk itu monggo Bapak Ibu sekalian dan jamaah sekalian yang hadir pada hari ini, saya kira ini luar biasa yang hadir sampai dengan ada 35 yang bisa hadir, mungkin bisa untuk memberikan tanggapan, pertanyaan, diskusi terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Rianto pada hari ini. Monggo Bapak Ibu kalau ada hal yang mau disampaikan mungkin terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Rianto. Monggo Bapak Ibu sekalian. Bisa raise hand atau langsung menyampaikan ke Prof. Rianto terkait dengan apa yang bisa dilakukan oleh umat Islam saat ini terkait dengan sains dan teknologi yang saya sampaikan di awal tadi. Sains dan teknologi hari ini memang lebih banyak dikuasai oleh orang-orang Barat, dan orang-orang Islam ternyata hari ini ternyata malah pada sibuk dan ribut dengan sendiri-sendirinya. Kita tahu kemarin beberapa waktu yang lalu di Amerika NASA sudah mempublish bahwa mereka sudah mampu mendaratkan ya pesawat luar angkasa bahkan akan mencapai di permukaan matahari begitu. Dan perkembangan sains dan teknologi berikutnya di Barat itu sudah menemukan untuk melakukan transplantasi ya jantung dari hewan yang selama ini kita kenal sebagai hewan yang diharamkan, babi misalkan, yang ditransplantasikan ke jantung manusia. Ini kan fenomena menarik berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi ini. Ini yang kadang ada ada benturan antara sains dan teknologi dengan Islam itu sendiri gitu. Nah, ini kan sepertinya hal-hal kayak gini ini juga menjadi hal yang menjadi perhatian kita semua. Apakah ada pemisahan antara sains dan teknologi? Di sisi lain ada teori-teori yang kemudian berkembang, sains misalkan tentang bumi datar dan seterusnya, yang kemudian itu digugat juga ternyata orang Islam, ada sebagian umat Islam yang kemudian percaya sekali dengan sains tentang bumi datar ya. Dan padahal hal itu ya kalau menurut pembuktian sains itu sekarang bumi itu ternyata bulat dan seterusnya. Ini kan ada semacam sekularisasi antara sains dan agama seperti itu. Tapi tadi Prof. Rianto sudah menyampaikan bahwa ternyata tidak bisa dipisahkan antara sains dan Islam. Monggo, ini sebenarnya ada yang raise hand, Prof. Ini ada Pak Ragil Satria Wicaksana. Yang pertama, kemudian yang kedua Pak Budi Ono Santoso. Monggo Pak Ragil Satria Wicaksana terlebih dahulu. Kami persilahkan Pak Ragil. Baik Pak Thorikul, matur nuwun sangat kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rianto, luar biasa sekali tadi materi yang sudah disampaikan, dan ada beberapa hal yang saya jadi bertanya-tanya perihal ini nih Pak Rianto. Fotosintesis itu apakah memang hanya bisa dilakukan dengan mekanisme alami, Pak? Artinya itu hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan. Apakah hal ini tuh ada kemungkinan bisa difabrikasi menggunakan alat? Nah, misal saya berpikir tadi Pak tentang global warming yang dihasilkan dari penggunaan full ataupun fosil begitu ya. Misal nanti diciptakan satu instansi di mana ada skema fotosintesis itu bisa dibuat dari sebuah alat, kemudian ditempelkan di knalpot, berarti kan proses konversi udaranya jadi kayak semacam istilahnya kalau di AC itu kan juga ada yang bisa menyaring debu, ada yang bisa menyaring virus, dan saya kok kepikiran itu apakah ada peluang gitu ya, peluang invensi itu untuk membuat satu skema fotosintesis buatan,
Tapi hasil akhirnya terminasinya juga sama-sama jadi oksigen. Dan itu ditempel di knalpot, Pak. Daripada kita sekarang kan, kalau lihat kepolisian sepertinya fokusnya ke desibel ya, ke polusi suara. Nah, sedangkan kalau ini polusi udara bisa dibuat dari knalpot itu dikonversi karena kita punya alat itu, apakah ada kemungkinan seperti itu, Pak Rianto? Terima kasih, Pak Rianto. Mudah-mudahan jadi diskusi. Ya, ini bagus ini. Malah Matur jadi nuwun Pak Ragil. Kita tampung dulu gitu, Prof Rianto. Ini yang kedua ada Pak Budiono Santoso. Monggo Pak Budiono Santoso, mungkin waktunya kami persilahkan. Monggo Pak Budiono. Terima kasih Prof Rianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Budi. Mohon maaf tadi agak telat saya. Satu hal yang mungkin perlu kita ingatkan dari sisi sains dan teknologi pada manusia adalah kita selalu menganggap bahwa kita ini makhluk yang paling kuat, paling pinter, dan dunia atau alam semesta itu hanya untuk kita. Kita lupa bahwa alam semesta itu tercipta untuk semua makhluk hidup. Pada antibiotik kita selalu, kalau ada kuman yang resisten, kita cari antibiotik yang baru, kita bombardir supaya kuman-kuman itu musnah. Sehingga kadang-kadang keseimbangan itu rusak oleh karena ulah kita dalam membasmi makhluk-makhluk hidup yang ada dalam alam semesta ini, yang makhluk-makhluk jasad organik tersebut. Sehingga mungkin salah satu pesan yang harus dikumandangkan lagi adalah alam semesta ini bukan hanya diperuntukkan bagi manusia, tapi juga bagi makhluk lain termasuk jasad-jasad organik yang tidak terlihat. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budiono. Monggo Prof Rianto, ini yang pertama dari Pak Ragil Wicaksono terkait Ini dengan luar biasa. apakah fotosintesis bisa difabrikasi. Monggo Pak Fri. Baik, terima kasih Pak Torek, Pak Ragil. Jadi wah ini ide yang luar biasa ya. Bisa nggak sih kalau kita tanpa menanam itu kemudian terjadi ini ya kayak dibuat model gitu ya? Saya nggak tahu itu Pak, bisa apa enggak. Yang jelas kalau CO2 kemudian ada sinar matahari, itu pun harus ada sinar mataharinya Pak ya. Kemudian ditangkap oleh tanaman, oleh tadi itu ada klorofil, macam-macam yang ada di zat hijau daun itu, kemudian dikonversi membentuk C6H12O6, itu karbohidrat. Toh. Nah itu tuh reaksi fotosintesis itu seperti itu. Sepertinya bisa Pak, apa yang tidak bisa di dunia ini ya, bisa pasti. Model itu bisa dibuat di lab mungkin. Cuman begini Pak, sekarang ini tren manusia selain mengubah tadi energi fuel menjadi energi listrik, penggunaan yang ramah lingkungan tadi, ada satu ini ya fenomena sekarang ini, orang itu menangkap CO2 tadi sebelum pergi ke lapisan atmosfer, Pak. Ditangkap, namanya CO2 capture ya, ditangkap dia dengan berbagai macam cara gitu, supaya dia tidak pergi ke atas. Nah itu, kalau itu teknologi sudah ada, riset pun sudah banyak dilakukan. CO2 capture ya, itu bisa Pak, ditangkap begitu, bisa itu dilakukan. Ya. Mungkin itu yang lebih bisa dilakukan. Nah sekarang ini riset-riset di Saintek yang berhubungan dengan gas CO2 yang dikeluarkan oleh kendaraan bermotor, begitu. Kan tadi itu kan gas CO2 kan dikeluarkan oleh kendaraan bermotor tuh atau cerobong-cerobong asap itu. Jadi dia sebelum keluar itu Pak, dia di-trap namanya. Di-trap ya, ditangkap gitu. Ditangkap ya dengan berbagai macam cara. Ada yang cara fisika, ada yang menggunakan chemicals gitu. Ditangkap supaya memang dia tidak pergi ke atas gitu. Nah, ini tapi usulnya Pak Ragil itu bagus nih. Membuat model fotosintesis tetapi tidak oleh tanaman kan. Kalau tanaman itu kan mungkin eksternal ya kondisinya ya. Begitu Pak Ragil jawaban saya. Tapi yang sekarang ngetren itu CO2 capture ya. Jadi ditangkap gitu. Benar. Ditangkap sehingga nanti ada yang ini Pak. Justru hasil penangkapan CO2 itu oleh para ahli saintek. Jadi CO2 itu kan sebetulnya bukan bahan kimia yang menakutkan sebetulnya Pak. Karena kalau dia berada di sekitar kita, CO2 itu kalau dia saya pernah beli gas CO2 Pak, itu harganya mahal. Sampai 1,5 jutaan itu satu tangki. Itu bagi kita bisa dikonversi menjadi bahan lain yang lebih bermanfaat. CO2 itu bisa diubah menjadi alkohol loh Pak.
Jadi etanol kalau kita orang kimia. Nah, begitu itu. Jadi CO2 itu bisa, ya ini memang sainteknya begini nih, ketika orang masih menggunakan bensin, maka orang berpikir bagaimana dia akan mencegah untuk pergi ke atmosfer sehingga terjadi climate change tadi. Gitu. Tapi ini luar biasa, Pak Ragil, bener-bener lah tadi pikirannya tadi ya. Bisa nggak sih membuat fotosintesis, model fotosintesis gitu ya. Oke, berikutnya Pak Budi ini, bener Pak Budi ini, orang-orang itu begini, kadang-kadang orang-orang berbuat sesuatu, itu tuh nggak mikir bahwa lingkungan kita ini bukan untuk kita sendiri, bukan untuk manusia. Di lingkungan itu misalnya begini, tadi saya sampaikan saya punya gambar foto atau orang menimbun sesuatu begitu atau limbah tadilah limbah batik ke lingkungan, itu sebetulnya yang rugi ya, atau yang menggunakan alam ini sebenarnya bukan manusia saja, bakteri, mikroba, jasad renik, wah itu tuh. Makanya sebetulnya kalau di dalam Islam itu rahmatan lil alamin itu sebetulnya rahmat seluruh alam. Alam itu siapa? Ya manusia, hewan, tanaman, tumbuh-tumbuhan, dan nah, tadi Pak Budi menyampaikan tadi ya, hal-hal yang tidak kelihatan oleh mata kita, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu harus paham bahwa di sekeliling kita itu ada makhluk-makhluk jasad renik yang menguraikan bangkai, yang menguraikan segala sesuatu ya. Sehingga kalau Bapak Ibu membuang segala sesuatu ke lingkungan yang dia tidak bisa terima, limbah plastik, limbah zat warna, limbah deterjen ya Bapak Ibu ya, hasil laundry, itu kan sebetulnya mikroba kecil-kecil itu nggak mau menerima sebetulnya. Karena sifatnya racun kan Bapak Ibu. Ketika dia mati, maka lingkungan kita, ekosistem lingkungan menjadi tidak stabil. Gitu. Tidak seimbang tadi Pak Budi menyampaikan. Benar Pak, saya setuju itu. Jadi kita ini sebetulnya tugas kita ini sekarang itu kan mewarisi lingkungan kita, bumi kita itu kan untuk anak cucu sebetulnya. Itu juga salah sebetulnya. Bukan hanya anak cucu, tetapi banyak orang, atau banyak mikroba, banyak binatang, banyak hal yang menggantungkan hidupnya dari kondisi bumi yang sehat lah, kondisi bumi yang nyaman, yang aman gitu untuk ditinggali. Ya, saya kira itu jawaban saya Pak Torik untuk Pak Ragil dan Pak Budi. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, turun Prof. Rianto. Jadi kalau Pak Budiono paling tidak tadi menyampaikan bahwa alam semesta ini untuk semua makhluk hidup, maka kita juga harus bisa berdampingan dengan semua makhluk hidup itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa diskusinya pada pagi hari. Bapak Ibu sekalian, saya kira masih ada cukup waktu, ada kurang lebih 7 menit. Monggo kalau masih ada yang mau disampaikan Bapak Ibu sekalian. Ini masih ada waktu 7 menit berkaitan diskusi kita hari ini, yaitu tentang Islam, sains, dan teknologi. Mungkin sebelum ada pertanyaan yang lain, ini Prof. Rianto. Jadi saya ingin sedikit mungkin juga berdiskusi dengan Prof. Rianto dan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara perkembangan sains hari ini di negeri kita atau mungkin di mayoritas ya, kita tahu sampaikan bahwa sains kita dan teknologi kita itu kan jauh tertinggal ya. Padahal ke depan harapannya sains dan teknologi ini juga bisa umat Islam yang menguasai lah bahasanya begitu. Umat Islam juga terlibat di dalam sains dan teknologi. Artinya untuk menjadikan sains dan teknologi itu memasyarakat itu kan harus sudah dikenalkan sejak awal kepada kepada anak-anak, kepada peserta didik dan seterusnya gitu. Bagaimana menurut Prof. Rianto, bagaimana kemudian agar masyarakat kita, ini masyarakat Indonesia atau masyarakat Islam secara umum, ini lebih peduli lagi terhadap sains dan teknologi, bahwa sains dan teknologi ini adalah satu hal yang sangat dibutuhkan umat Islam untuk saat ini dan masa yang akan datang. Kira-kira strateginya bagaimana ya Prof, untuk bagaimana menjadikan sains dan teknologi ini menjadi sesuatu yang menarik buat generasi kita yang akan datang. Matur nuwun, Prof. Oke, terima kasih Pak Torik. Memang ini ya, sains dan teknologi itu banyak juga negara mengatakan begini, keberhasilan suatu negara, kemudian negara-negara besar lah yang kita ikuti, yang kita sekarang ada itu, dia justru sains dan teknologinya pasti maju ya kan. Parameter itu bisa dilihat tuh. Kemudian bagaimana ini ya, makanya kalau pembagian generasi muda itu sebenarnya tidak bisa orang menumpukan pada satu ilmu misalnya. Maka ini ya ada juga pemerintah harus berperan. Ini perkembangan sains dan teknologi, khususnya Kemendikbud lah, mengambil peran di sini sehingga dia ada
Jadi tidak menumpuk di ilmu tertentu misalnya. Ini ilmu sains dan teknologi itu harus ada porsinya. Ada orang-orang yang menggeluti di bidang ini gitu. Kalau sekarang ini kayaknya terjun bebas kan. Terjun bebas itu artinya ya sudah apapun yang diminati oleh siswa tidak dikelompok-kelompokkan, tidak di ini ya. Sehingga harusnya ini peran-peran ini mungkin mulai dari rumah tangga, dari anak-anak Bapak Ibu semua lah yang punya putra-putri begitu. Ya kalau jika seandainya sudah ada minat di bidang sains dan teknologi, nah itu harus dipupuk betul itu. Harus disadarkan bahwa masa depannya itu juga sangat baik begitu. Kan sekarang ini kan bidang-bidang ilmu tertentu, misalnya IT, itu lagi ngetren sekarang. Tetapi saintek ini juga bidang ilmu yang masa depannya tidak kalah gitu. Masa depannya sangat baik. Justru bukan untuk ini ya, Pak Torik ya. Masa depan untuk bumi kita lah paling tidak. Nah, itu penting harus ditanamkan tadi. Nah, mungkin untuk anak-anak muda, yang generasi muda itu ya perlu disampaikan bahwa inilah kendala kita sekarang. Sehingga anak-anak muda ini menjadi tertarik gitu. Mungkin case-case ya, kasus-kasus real yang ada di lingkungan kita, yang perlu kita harus bantu dengan sains dan teknologi begitu. Mungkin sains dan teknologi, sains itu apa? Yang paling gampang ya ilmu-ilmu sains mungkin ya, kimia, fisika, matematik gitu ya, biologi gitu tuh. Ilmu-ilmu basics lah yang dia nanti akan mampu bergerak ke ilmu-ilmu yang ini ya terapan lah. Orang bilang teknik kimia, teknik fisika, teknik-teknik itu kan terapan ya, applied base lah. Tetapi basic science misalnya itu kan penting sebagai dasar gitu. Ya kesannya itu susah, kesannya itu tidak menarik. Nah, inilah tantangannya sekarang supaya anak-anak muda kita ini suka pada ilmu-ilmu basic science, kemudian suka tantangan untuk melakukan perubahan gitu. Itu tuh penting saya kira untuk sekarang. Porsi untuk ke situ itu harus penting. Pemerintah juga ambil bagian terhadap, jadi kalau generasi muda kita misalnya sekian juta, ya maka harus ada porsi yang mengambil bidang ini gitu. Itu sih saya kira Pak Torik. Pak Donwan, Prof. Rianto, saya kira memang penting ya ke depan bahwa sains dan teknologi ini menjadi bahasanya banyak memasyarakat gitu, menjadi satu daya tarik tersendiri buat masyarakat dan perannya semuanya punya peran itu baik itu pemantau regulator, pemerintah atau mungkin masyarakat itu sendiri dalam hal untuk membangkitkan sains dan teknologi. Termasuk mungkin kalau selama ini di pesantren hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama, bisa jadi di pesantren juga mulai disentuh dengan tentang sains dan teknologi. Saya kira itu juga bagian dari upaya yang bisa dilakukan untuk bagaimana ke depan sains dan teknologi menjadi sesuatu yang diminati oleh generasi yang akan datang untuk membangun peradaban ini. Monggo Bapak Ibu, ini masih ada waktu 2 menit lagi. Kalau masih ada, kami persilakan. Kalau saya boleh izin Pak Sarah, nggih, monggo. Silakan ini. Ada ya Pak Torik? Mas Torik. Monggo. Oh, mau tak serahkan ke Pak Akbar ini tadi. Pak, siapa ini? Mas Torik, saya Mas Torik. Oke, Pak Fatur, Mas Fatur. Monggo Mas Fatur dari Aceh, monggo. Wih, ada yang dari Aceh. Ya, Prof. Silakan Mas Fatur. Ini Prof. Fenomenanya kan sekarang itu Prof ya. Kita ini di Indonesia yang mayoritas Muslim, itu kan yang pertama sistem pendidikan kita itu memisahkan di antara keyakinan keislaman dengan teknologi dan sains, sehingga nggak nyambung dia. Nah, dari SD, SMP, SMA itu jarang sekali yang bisa connect antara sains, basic sains dengan agama itu, dengan pemahaman keislamannya itu. Yang kedua, pesantren sendiri mereka lebih cenderung ke fikih, sehingga kajian-kajian ilmiah itu tidak connect. Dan itu mayoritas seperti itu. Nah, harusnya ini gimana Prof? Solusinya ini untuk bisa connect pesantren pendidikan kita supaya kurikulumnya itu masuk nih antara sains dengan pemahaman keislaman itu. Demikian Prof. Nanti Mas Fatur, ini kayaknya masih gelap ini di Aceh Mas Fatur. Ya baru subuhan nih. Ya, monggo Prof. Rianto, ini bagaimana mengkoneksikan antara kajian-kajian yang ada di pesantren dengan kajian-kajian sains dan teknologi, karena selama ini ternyata kajian-kajian di pesantren ini hanya terbatas pada kajian-kajian mungkin tentang fikih, akidah dan seterusnya. Monggo tanggapan Prof. Rianto, monggo Prof. Ya. Ini luar biasa ini ada Pak Fatur ya. Jadi ya kita harus memahami bahwa Islam, sains dan teknologi kan harus beriringan. Sehingga mulai dari kecil itu kan berarti kan kurikulum lah, tugas Bapak Ibu guru lah, tugas Bapak Ibu dosen lah, para pengasuh pondok pesantren lah, sehingga tidak terpisahkan ini.
antara Islam, sains, dan teknologi. Karena tidak bisa dipungkiri gitu. Kalau kita di pesantren hanya belajar agama, sehingga fenomena-fenomena yang terjadi di luar kita nggak ngerti sama sekali, ya itu ya tidak benar gitu. Kan karena hidup kita itu kadang-kadang real gitu. Di pesantren kemudian hanya dipelajari fikih, ilmu-ilmu tertentu. Ketika mobil motor rusak, maka dia nggak bisa memperbaiki kan. Nah kayak gitu. Maka Islam itu kan harus kafah ya, harus berhubungan dengan ilmu, sains, teknologi, berhubungan dengan politik, berhubungan dengan kebudayaan, maka harus kafah orang itu. Saya kira itu Pak Fatur, mungkin keberhasilannya ya kurikulum, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu pengasuh pondok pesantren. Seperti yang disampaikan Pak Torik tadi, kalau bisa di pesantren itu ya blending gitu antara Islam, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Saya kira itu Pak Torik. Terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Matur nuwun Prof. Rianto, ini saya kira menarik dan masih banyak hal yang ingin dibicarakan, ingin didiskusikan, tapi memang waktunya juga sudah menunjukkan pukul 6:30 sesuai dengan agenda kita diskusi pada pagi hari ini. Saya kira terima kasih sekali pada Prof. Rianto yang sudah menyampaikan banyak hal terkait dengan sains, Islam, sains, dan teknologi dalam membangun peradaban. Ya, tadi sudah banyakkan contoh hipotesis, posisi, dan fenomena. Tinggal kita bagaimana sebagai generasi umat Islam ini peduli terhadap sains dan teknologi agar kita tidak semakin lelap dalam tidur dan tertinggal dengan peradaban oleh bangsa atau umat-umat lain. Saya kira terima kasih sekali lagi kepada Prof. Rianto dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini mengikuti kajian pada pagi hari ini yang diselenggarakan oleh Ikatan Sindikat Muslim Indonesia Kabupaten Sleman. Dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya waktu kembalikan kepada Pak Akbar. Kami persilakan Pak Akbar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Rianto, Prof. Rianto, dan juga Pak Torik Uluda, dan juga Bapak Ibu sekalian semuanya yang sudah berpartisipasi hari ini. Monggo, insya Allah kitab ini kita laksanakan setiap Sabtu pagi jam 5.30 sampai dengan 6.30. Dan kalau ada yang berkenan untuk berbagi ilmu, juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak hanya sebagai peserta, juga karena yang ikuti biasanya sudah tokoh-tokoh sebenarnya, ahli-ahli semua ini, bisa gantian gitu, bisa saling bertukar pengalaman, bertukar pendapat, bertukar gagasan gitu. Jadi matur nuwun sangat, kita ketemu lagi insya Allah pekan depan. Oke, Matur Pak Budi, Pak Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.